Presentasi efektif. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar, simulasi dan komunikasi digital. Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Presentasi yang dianggap efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, namun juga dapat menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu hal. Agar presentasi menjadi efektif, perlu menggunakan teknik presentasi. Penyusunan slide. Halaman pada perangkat lunak penyaji presentasi umumnya disebut slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audiens memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Karena peranannya dalam menyusun slide harus memperhatikan fokus dan kesesuaian dengan yang disampaikan oleh presenter, sehingga mampu menarik perhatian audiens. Slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audiens, tetapi dapat pula menentukan apakah audiens akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Tiga hal utama yang menyebabkan audiens tidak tertarik dengan presentasi yaitu penyampaian yang buruk, inti yang ingin disampaikan tidak jelas, dan slide yang rumit atau mengalihkan fokus. Alasan utama pemirsa tidak memperhatikan presenter disebabkan tiga hal, yaitu pesan yang ingin disampaikan tidak jelas, penyampaiannya buruk, dan slide yang membosankan dan rumit. Ada baiknya kita meninjau unsur yang dapat mempengaruhi pemirsa. Yang pertama, etikal, terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Jika seseorang berbicara dengan seorang dokter, tentunya berbeda jika berbicara dengan seorang yang tidak mengenyam pendidikan. Begitu pula sikap berbeda apabila berinteraksi dengan anak-anak dibandingkan dengan orang tua. Logikal, terkait dengan fakta dan data. Apabila apa yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain menyanggah apa yang disampaikan. Emosional, terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Kata-kata yang keluar dari mulut akan berbicara di pikiran, namun emosi yang ada pada slide akan berbicara di hati audiens. Kemudian, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah pesan. Fokus pada satu ide. Tidaklah menjadi berkesan apabila menonton film yang menggabungkan semua genre. Yang kedua, mengapa itu penting? Presentasi yang dianggap tidak penting oleh pemirsa maka tidak akan diperhatikan. Yang ketiga, bagaimana hal tersebut memecahkan masalah. Meskipun pesan yang disampaikan jelas dan fokus, serta dinilai penting oleh pemirsa, namun hal itu tidak dapat memecahkan suatu masalah, maka hal itu tidak akan menggerakkan audiens melakukan apapun. Presentasi sama dengan bercerita. Dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi. Berbeda dengan sinema berupa media dengar pandang yang syarat akan emosi. Presentasi berada di antara keduanya karena dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks serta media dengar pandang. Inilah yang membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan. Dengan cara mengungkapkan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Cerita yang baik tentunya haruslah mengalir, sama seperti presentasi. Buatlah alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter, sehingga apa yang Anda presentasikan mengalir. Namun sebelum Anda menyusunnya pada slide
sorter, tentu saja Anda harus sudah mengetahui kalimat apa yang akan Anda sampaikan kepada audiens. Setelah menyusun alur cerita menggunakan slide sorter, kemudian tentukan apakah Anda akan menggunakan gambar atau media dengan pandangan lain pada setiap slide. Gambar yang dipilih tentunya harus disesuaikan dengan apa yang akan disampaikan pada slide itu. Ada kalanya suatu slide hanya berisi satu atau beberapa kata, ada juga hanya sebuah slide yang memiliki makna yang dalam untuk disampaikan. Semua slide yang berisi gambar akan mengingatkan kita pada storyboard. Buatlah slide yang sederhana, namun tidak semaunya. Coba Anda perhatikan tampilan halaman mesin penelusur Google yang dibuat sangat sederhana, tidak meletakkan apapun semaunya karena desain dirancang sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai mesin penelusur dan tidak disertai dengan beragam tampilan yang membingungkan pemakai. Hindari text-oriented. Slide yang berisi teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide document. Harus diingat bahwa teks yang dibaca audiens hanya bertahan 2 menit di memori otak, serta perhatian pemirsa tidak lagi kepada presenter, melainkan terfokus membaca teks. Visual dan verbal. Pemberian warna pada teks, pemberian bingkai juga memperkuat penekanan pesan. Namun perlu juga diperhatikan kesesuaian dan komposisi warna yang digunakan antara teks dengan latar. Gangguan. Sering kita memasukkan semua gambar yang kita miliki atau yang kita suka ke dalam slide tanpa memperhatikan apakah gambar yang dimasukkan akan memperkuat pesan yang disampaikan. Gambar yang menjadi noise, selain mengalihkan fokus, juga akan mempersempit ruang slide. Yang terakhir, unsur emosi. Apakah ia sedang mengantuk, tertidur, bersedih, atau bahkan melihat semut? Selain emosi yang digunakan melalui gambar, penggunaan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi audiens. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I've heard enough of the things that I'm not.